Perkenalkan, nama saya Ayu Idil Harofa, NPM A1M01922, perwakilan dari kelompok 3 akan mendeskripsikan media pembelajaran tentang sel hewan. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih sel hewan itu apa? Hewan merupakan termasuk ke dalam sel eukariotik. Apa sih sel eukariotik itu? Sel eukariotik adalah sel yang tidak memiliki membran, di mana berbeda dengan sel tumbuhan yang memiliki dinding sel. Sel hewan itu tidak memiliki dinding sel, setelah itu tidak memiliki kloroplas. Selain itu, pada sel hewan, vakuolanya itu lebih kecil, bahkan tidak ada. Berbeda dengan sel tumbuhan yang vakuolanya itu lebih besar. Karena sel hewan tidak memiliki dinding sel, maka bentuk dari sel hewan itu bervariasi. Sel manusia termasuk ke dalam sel hewan tersebut. Saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari sel hewan. Yang pertama yaitu bagian sitoplasma. Sitoplasma yaitu suatu cairan yang terdapat di dalam sel, kecuali inti sel atau nukleus. Sitoplasma terbagi menjadi dua, yaitu bagian dalam endoplasma yang lebih keruh dan bagian luar ekstoplasma yang lebih bening. Sitoplasma bersifat koloid kompleks, yaitu tidak cair dan tidak padat. Jika konsentrasi air tinggi, maka koloid akan bersifat encer atau yang disebut dengan sol. Jika konsentrasi air rendah, maka koloid bersifat padat, lembek atau disebut gel. Sitoplasma terdiri dari molekul-molekul kecil, molekul-molekul besar, ion-ion hidup, dan organel. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan-bahan kimia yang penting bagi metabolisme sel, seperti enzim-enzim, ion-ion, gula, lemak, dan protein. Saya akan menjelaskan bagian kedua, yaitu retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma yang berwarna hijau. Retikulum endoplasma terbagi menjadi dua, yaitu retikulum endoplasma kasar yang dipenuhi oleh ribosom, di mana dia berfungsi untuk menyintesis protein. Dan yang kedua yaitu retikulum endoplasma halus dan tidak mengandung ribosom. Retikulum endoplasma berfungsi untuk menyintesis molekul lemak. Saya akan menjelaskan bagian ketiga, yaitu nukleus. Nukleus terletak di tengah dari sel hewan, di mana pada media kami nukleus berwarna biru. Nukleus atau inti sel terdiri dari 90% air, mengandung protein, vitamin, mineral, dan lemak. Inti sel berfungsi untuk menjaga integritas gen-gen tersebut dan mengontrol aktivitas sel dan mengelola ekspresi gen. Yaitu mitokondria. Mitokondria adalah organel terbesar yang ada berguna sebagai mesin dalam sel. Organel ini memiliki dua bagian lapis membran yang berlekuk-lekuk yang biasanya disebut dengan istilah kritas. Dari mitokondria yaitu sebagai respirasi seluler, yang kedua yaitu sebagai penghasil energi dalam bentuk ATP. Bagian yang keenam yaitu lisosom. Lisosom adalah organel berupa kantong terikat di membran yang berisi kandungan enzim hidrolitik. Hal ini digunakan untuk dalam mengontrol pencernaan intraseluler di keadaan apapun. Lisosom terdapat pada sel eukariotik. Fungsi dari lisosom yaitu yang pertama untuk mengontrol pencernaan intraseluler, yang kedua sebagai mencerna materi dengan menggunakan fagositosis, yang ketiga yaitu sebagai penghancur organel sel yang telah rusak, yang keempat yaitu sebagai pemasukan makromolekul dari luar menuju ke dalam dengan mekanisme endositosis. Baiklah, bagian selanjutnya yaitu bagian ketujuh adalah ribosom. Ribosom adalah organel sel yang memiliki tekstur padat dan kecil dengan ukuran diameter 20 nm. Organel ini terdiri atas 65% RNA ribosom dan 35% protein ribosom. Di dalam sel ribosom terdapat ribosom memiliki fungsi sebagai tempat berlangsungnya proses sintesis protein. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian ke-8, yaitu bagian terakhir di media kami, yaitu badan Golgi. Badan Golgi pada media kami beri warna kuning. Badan Golgi atau aparatus Golgi adalah organel yang dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel. Badan Golgi dapat ditemukan di semua sel eukariotik. Organel ini sangat berperan penting, yaitu mempunyai fungsi sebagai ekskresi seperti ginjal. Badan Golgi memiliki bentuk seperti kantong pipi yang berukuran kecil.
Organel ini mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk memproses protein. Yang kedua untuk membentuk lisosom. Yang ketiga untuk membentuk membran plasma. Yang keempat sebagai membentuk vasikula kantung untuk ekskresi. Itu saja penjelasan dari saya tentang sel hewan. Selanjutnya sel tumbuhan akan dijelaskan oleh Choiria Citrabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Choiria Citrabumi dengan NPMA 1M019-012 dari perwakilan kelompok 3, yaitu mata kuliah praktikum media pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang sel tumbuhan. Kami memiliki dua materi, yaitu sel hewan dan sel tumbuhan. Sel hewan akan dijelaskan oleh teman saya dan sel tumbuhan akan dijelaskan oleh saya. Apakah kalian tahu apa itu sel? Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Di dalam sel terdapat protoplasma yang tersusun atas karbohidrat, lemak, protein, dan asam nukleat. Sel tumbuhan adalah kelompok sel eukariotik. Sel eukariotik yaitu sel yang mempunyai materi genetik atau DNA yang dibaluti atau dibungkus oleh membran. Tumbuhan mempunyai struktur khas dibandingkan dengan sel eukariotik lainnya. Perbedaan lainnya yaitu bentuk sel tumbuhan yang kaku. Bentuk ini didapatkan dari dinding sel yang berada paling luar di sel tumbuhan. Dinding sel tersusun atas senyawa selulosa dan lignin yang akan menguatkan struktur tumbuhan. Ciri-ciri sel tumbuhan. Sel tumbuhan memiliki bagian-bagian khusus yang membedakan dengan sel hewan atau sel eukariotik yang lainnya. Berikut ini organel yang hanya terdapat pada sel tumbuhan. Pola berukuran besar yang volumenya dipenuhi oleh air dan dilapisi oleh membran yang disebut tonoplasma. Fungsi tonoplasma adalah untuk mempertahankan sel turgor, mengontrol pergerakan molekul antar sitosol dan getah tumbuhan, menyimpan zat-zat berguna dan mencerna limbah, protein, dan organ. Berikut merupakan beberapa organel yang ada di dalam sel tumbuhan. Yang pertama yaitu nukleus. Setiap sel tumbuhan pasti memiliki sebuah inti yang dinamakan dengan nukleus. Di dalam nukleus terdapat materi genetik atau kromosom yang membawa sifat dari tumbuhan itu sendiri. Nukleus memiliki peran penting dalam sel tumbuhan dinamakan mengatur proses metabolisme seperti pembelahan sel, pertumbuhan sel, dan sintesis protein. Terdapat inti dari sebuah nukleus yang bernama nukleoplasma. Yang kedua yaitu kloroplas atau plastida. Pada sel tumbuhan terdapat sebuah organel yang membawa pigmen pada tumbuhan yang bernama kloroplas. Di dalam kloroplas terdapat kandungan pigmen klorofil hijau yang memberikan warna hijau pada tumbuhan. Yang ketiga yaitu ribosom. Terdapat sebuah organel kecil di dalam sel tumbuhan yang bernama ribosom. Pada dasarnya, ribosom merupakan organel yang tersusun atas nukleoprotein. Ribosom dibagi menjadi dua jenis, yaitu ribosom terikat dan ribosom bebas. Selain itu, ribosom memiliki fungsi dalam produksi dan sintetis zat protein yang ada di dalam sel. Yang keempat yaitu mitokondria. Di dalam sebuah sel tumbuhan juga terdapat organel yang memiliki bentuk bulat memanjang yang bernama mitokondria. Organel ini bermanfaat dalam memecahkan sumber energi dari karbohidrat kompleks dan gula. Terdapat enzim tertentu dalam mitokondria yang berperan untuk memasok energi ke sel tumbuhan. Badan Golgi. Badan Golgi merupakan organel sel yang tersusun atas kumpulan vesikel pipi dan memiliki bentuk berkelok-kelok. Selain itu, badan Golgi juga sering disebut dengan diktiosom, yaitu dinding sel, lapisan luar membran sel yang mengelilingi jenis sel tertentu dan membatasi ruang bagi sel untuk mengembang. Yang selanjutnya yaitu membran plasma, merupakan bagian sel yang membatasi bagian dalam sel dengan lingkungan di sekitarnya. Yang terakhir yaitu sitoskeleton atau kerangka sel, jaringan bekas-bekas protein yang menyusun sitoplasma dalam sel. Oke, baiklah teman-teman, itu tadi materi dari kami, yaitu sel tumbuhan, sel hewan, dan sel tumbuhan dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.